mempresentasikan hasil tugas peningkatan kompetensi pada produk 2 saya, yaitu donat ubi jalar. Donat ubi jalar merupakan jajanan berat yang terbuat dari tepung terigu yang disubstitusi dengan penambahan ubi jalar yang berguna untuk memperbaiki tekstur dan meningkatkan kandungan gizi. Donat ubi jalar dapat disajikan secara langsung atau disajikan sebagai kue saat acara-acara seperti arisan, acara keluarga, atau acara-acara lainnya. Pada deskripsi produk, nama produk donat ubi jalar, nama dagang JJ Donat, komposisi terbuat dari tepung terigu, gula pasir, ubi jalar, air, mentega, telur, pernipan, susu, dan SP. Karakteristik produk akhir bertekstur empuk dan lembut, berwarna kuning kecoklatan, beraroma sedap dengan rasa manis. Metode pengolahan dilakukan penggorengan dengan pada suhu 200 derajat Celcius selama 5 menit. Jenis kemasan yang digunakan kemasan plastik PP tipis dengan berat bersih per kemasan yaitu 80 gram per pieces. Kondisi penyimpanan pada suhu ruang dapat bertahan kurang dari 24 jam. Metode distribusi ada dua, yaitu metode langsung berdasarkan face to face atau metode tidak langsung dengan menggunakan online shopping. Harganya Rp2.000 per pieces. Kemudian diagram alur produksi. Untuk membentuk satu resep donat ubi jalar dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut: 1 tepung terigu 500 gram, 2 ubi jalar 500 gram, 3 gula pasir 150 gram, 4 mentega 100 gram, 5 susu 100 gram, 6 telur 2 butir, 7 SP 1 bungkus, dan pernipan 1 sendok teh. Diagram alur pembuatannya: persiapan bahan, kemudian dilakukan pembersihan dan pengupasan ubi jalar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukusan dan dilanjutkan dengan penghalusan ubi jalar dengan menggunakan penumbuk. Kemudian pencampuran semua bahan dengan menggunakan varimixer hingga membentuk adonan yang kalis. Kemudian pembentukan adonan menjadi bulatan-bulatan dengan berukuran 80 gram yang dilanjutkan dengan proses fermentasi. Kemudian pembentukan adonan menjadi bentuk cincin dan dilakukan penggorengan pada suhu 200 derajat Celcius selama 5 menit, dan setelah itu dilakukan pendinginan dan pengemasan produk dan donat ubi jalar dapat disajikan. Kemudian analisis bahaya pada bahan baku. Dapat kita ketahui bahwa bahan baku tidak luput dari bahaya. Bahaya-bahaya pada bahan baku biasanya berupa bahaya fisik, kimia, dan biologi. Setelah dilakukan analisis, dapat diuraikan bahaya pada bahan baku pembuatan donat ubi jalar sebagai berikut. 1. Tepung terigu. Bahaya fisik berupa terdapat benda asing seperti kerikil, serangga, ulat, dan serpihan kemasan. Bahaya kimia terdapat residu pemutih, terdapat cemaran aflatoksin, dan bahaya biologi terdapat Bacillus cereus dan kapang. Bahaya pada gula, bahaya fisik terdapat benda asing dan serangga. Bahaya kimia terdapat residu pemutih, bahaya biologi terdapat khamir. Pada ubi jalar, bahaya fisik terdapat serangga, benda-benda asing seperti tanah, akar, serabut, batang, dan lain-lain. Pada kimia terdapat residu pestisida, dan pada biologi terdapat bakteri pembusuk. Pada mentega, bahaya fisik terdapat benda asing dan serangga. Pada bahaya kimia tidak terdeteksi, dan pada biologi terdapat mikrobiologi kapang. Pada telur, bahaya fisik terdapat sekam dan cangkang. Bahaya kimia tidak terdeteksi, dan bahaya biologi terdapat mikrobiologi salmonella dan coliform. Pada pernipan, bahaya fisiknya berupa terdapat benda asing, bahaya kimia tidak terdeteksi, dan bahaya biologi tidak terdeteksi. Pada susu skim, bahaya fisik terdapat serpihan logam dari alat pembuatan, bahaya kimia terdapat cemaran logam berat, dan bahaya biologi terdapat mikroba E. coli dan Staphylococcus aureus. Pada SP, bahaya fisik terdapat serpihan kemasan, dan bahaya kimia terdapat penambahan BTP lain, dan bahaya biologi tidak terdeteksi. Kemudian analisis kerusakan pada bahan baku. Bahan baku mengalami kerusakan ketika selama penyimpanan bahan baku tersebut atau melalui penanganan yang tidak sesuai. Setelah dianalisis, kerusakan-kerusakan pada bahan baku pembuatan donat ubi jalar yang mungkin dapat terjadi dapat sebagai berikut. 1. Pada tepung terigu, kerusakan fisik berupa menggumpal, terdapat serangga, dan perubahan warna. Kerusakan kimia terdapat residu pemutih dan cemaran aflatoksin, dan kerusakan biologi terdapat mikroba Bacillus cereus dan kapang. Kemudian pada gula, kerusakan fisik berupa menggumpal, berair, dan berubahnya warna.
pada kerusakan kimia terdapat residu pemutih, dan kerusakan biologi terdapat kamir. Pada bahan baku ubi jalar, kerusakan fisik berupa kulit busuk terdapat bercak pada daging buah. Kerusakan kimia terdapat residu pestisida, dan kerusakan biologi terdapat bakteri pembusuk. Pada mentega, kerusakan fisik berupa terjadi perubahan warna menjadi kuning kecoklatan, pada kerusakan kimia berbau tengik, dan kerusakan biologi terdapat ditumbuhi kapang. Pada telur, kerusakan fisik berupa kuning telur menyatu dengan putih telur, kerusakan kimia berbau busuk, dan kerusakan biologi terdapat mikroba salmonella dan coliform. Pada pernipan, kerusakan fisik berupa bakteri sudah mati dan tidak terdeteksi kerusakan kimia dan biologi. Pada susu skim, kerusakan fisik berupa tekstur berpasir jadi perubahan warna pada susu. Pada kerusakan kimia berbau tengik dan kerusakan biologi terdapat mikroba E. coli dan Staphylococcus aureus. Pada SP tidak terdapat kerusakan fisik, kimia maupun biologi. Setelah dilakukan pembuatan, dilakukan pengujian organoleptik pada kue dan ubi jalar. Hasilnya sebagai berikut. Jenis uji ini berupa uji hedonik, jumlah panelis 10 orang, tanggal pengujian 13 Mei 2020, jumlah sampel 2, ulangan 1 kode NCT, ulangan 2 kode DRM. Respon uji berupa skala kesukaan 1-5, berupa skala tidak suka sampai skala suka. Hasil pengujian pada uji rasa dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan pada sampel yaitu sebesar 0,088. Kesimpulannya, rasa dari kue donat ubi jalar, kode NCT dan kode DRM tidak berbeda nyata karena signifikan sampel 0,088 lebih besar dari alfa 0,05. Rata-rata skor 3,85. Rasa dari kedua produk berada pada rentang biasa hingga disukai panelis. Perlu peningkatan dan perbaikan agar rasa menjadi disukai panelis. Kemudian uji warna, dapat kita ketahui hasil signifikansi sampel yaitu sebesar 0,343. Kesimpulan dapat ditarik, warna dari kue donat ubi jalar kode NCT dan kode DRM tidak berbeda nyata karena signifikansi sampel 0,343 lebih besar dari alfa 0,05. Rata-rata skor 3,75. Warna dari kedua produk berada pada rentang biasa hingga disukai panelis. Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan agar warna menjadi disukai panelis. Kemudian hasil uji aroma dapat kita ketahui nilai signifikansi sampel sebesar 1,000. Kesimpulannya dapat diambil, aroma dari kue donat ubi jalar kode NCT dan kode DRM tidak berbeda nyata karena signifikansi sampel 1,000 lebih besar dari alfa 0,05. Rata-rata skor sebesar 3,6. Aroma dari kedua produk pada rentang biasa hingga disukai panelis. Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan agar aroma menjadi disukai panelis. Kemudian hasil uji tekstur dapat kita ketahui nilai signifikansi sampel sebesar 0,168. Kesimpulan dapat diambil, tekstur dari kue donat ubi jalar kode NCT dan kode DRM tidak berbeda nyata karena signifikansi sampel 0,168 lebih besar dari alfa 0,05. Rata-rata skor sebesar 3,3. Tekstur dari kedua produk berada pada rentang biasa hingga disukai panelis. Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan agar tekstur menjadi disukai panelis. Kemudian uji penampakan dapat kita ketahui signifikansi sampel sebesar 0,273. Kesimpulan dapat diambil, penampakan dari kue donat ubi jalar kode NCT dan kode DRM tidak berbeda nyata karena signifikansi sampel 0,273 lebih besar dari alfa 0,05. Rata-rata skor sebesar 3,75. Penampakan dari kedua produk berada pada rentang biasa hingga disukai panelis. Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan agar penampakan menjadi disukai panelis. Secara umum, kesimpulan yang dapat diambil, produk kue donat ubi jalar ini rata-rata disukai oleh konsumen. Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan pada proses pemilihan bahan baku dan proses pembuatan sehingga akan menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen. Perbaikan menggunakan bahan baku yang bermutu baik dan juga metode pengolahan seperti saat penggorengan masih belum cukup baik sehingga berpengaruh pada penampakan warna dan tekstur dari produk. Kemudian pengujian mutu produk kue donat ubi jalar berdasarkan pedoman kriteria cemaran pada pangan siap saji dan pada
pangan industri rumah tangga. Produk donat merupakan salah satu produk pangan siap saji yang diproduksi dalam industri rumah tangga. Syarat mutu produk harus sesuai dengan pedoman kriteria cemaran pangan siap saji. Pengujian mutu akhir pada produk terdiri dari satu pengujian fisik berupa dilakukan secara organoleptik. Uji fisik pada produk kue donat ini meliputi aroma, rasa, warna, dan tekstur. Kemudian pengujian yang kedua, pengujian cemaran. Pengujian cemaran pada produk kue donat ubi jalar ini dilakukan secara kimiawi dan mikrobiologi. Pengujian kimiawi meliputi timbal dan kadmium. Pada pengujian mikrobiologi berupa angka lampeng total. Kemudian contoh pengujian mutu akhir produk uji mikrobiologi angka lampeng total. 25 gram sampel dilarutkan ke dalam 25 ppb, kemudian diencerkan hingga 10 pangkat, kemudian diencerkan hingga pengenceran 10 pangkat 4. Kemudian disiapkan media PCA triplo dan diambil 0,3 ml dan dimasukkan ke dalam media tersebut dan diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Jadi positifnya berupa koloni berwarna putih. Kemudian contoh uji kimiawi pada cemaran timbal, yaitu pengujiannya 5 mg sampel dimasukkan ke dalam botol polietilen 20 ml yang kemudian ditambahkan 5 gram modifier matrix dan dilakukan pengukuran dengan menggunakan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Kemudian strategi pemasaran. Pemasaran menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah usaha. Berbagai macam strategi pemasaran dilakukan untuk menghasilkan pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang dipilih oleh JJ Donut ini yaitu STP dan 4P. Pemasaran STP, segmentation, targeting, dan positioning. Pada segmentation, jenis yang diambil yaitu psikografis, alasannya dibuat untuk konsumen yang memiliki gaya hidup yang mengkonsumsi kudapan goreng dan tidak punya banyak waktu untuk membuatnya. Kemudian targetingnya berupa kalangan anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan digoreng. Dengan positioning, JJ Donut dapat menjadi solusi untuk mereka yang kebingungan dalam mencari cemilan yang cocok untuk digunakan sebagai makanan seringan karena mengandung sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Berikut dokumentasi pembuatan kue donat ubi jalar. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.